Halo, kembali lagi bersama saya Iki. NIM 2018-18-6202 B0017. Kali ini saya akan stimulasi bimbingan konseling anak yang berinisial S. Jadi kasus anak tersebut dia itu suka mengambil barang temannya tanpa izin. Baik, kita akan menyaksikan bagaimana permasalahan anak tersebut. Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi Adek. Perkenalkan Bu, nama saya Saiful. Saya ini kan terkadang lupa diri ya Bu. Lupa diri maksudnya? Lupa diri maksudnya kadang saya ini nggak sadar atau saya sadar atau tanpa saya sadar itu kadang saya suka mencuri barang yang ada di kelas. Saya ini orangnya suka jahil loh Bu. Saya suka menggoda, saya suka membaperi orang, saya suka menggombali dan lain sebagainya. Tapi yang saya tidak bisa nahan adalah ketika saya melihat barang orang, entah itu barang bagus, barang jelek ataupun makanan pokok yang saya suka, yang saya mau, ya udah saya ambil, saya curi. Kalau makanan saya makan, kalau uang saya ambil, saya belikan jajan. Kalau HP saya buat, saya ambil, saya jual. Seperti itu. Jadi tanpa saya sadar saya ambil. Bagaimana itu caranya untuk mengatasi tersebut? Adek kan sudah tahu kalau mencuri itu kan dosa. Ya. Kalau kita itu mengambil barang orang tanpa seizin, tanpa pengetahuannya dia, itu dinamakan apa Dek? Dosa. Iya, dosa, sudah tahu kan kalau mengambil barang orang itu dosa. Lain kali kalau seandainya ada yang pengen sesuatu, pengen barang teman, lihat barang temannya itu bagus. Jadi adik kan kalau kayak seperti makanan, jadi adik tuh harus izin gitu kita. Atau kita cuma kasih gitu. Jadi nggak boleh mencuri karena Tuhan itu tidak suka kalau kita mencuri barang milik orang lain. Tapi terkadang itu saya itu setelah mencuri saya sadar gitu. Sadar. Tapi sebelum saya mencuri itu saya nggak sadar gitu loh. Kenapa kok seperti itu saya? Iya, karena itu kan yang namanya kalau kita pengen sesuatu tanpa apa ya, memang tanpa kesadaran. Kalau apalagi kalau kita itu pengen mendadak gitu loh, pengen sekali, apalagi dalam keadaan situasi kalau kayak seperti ini kayak corona, COVID-19 ini kan, yang tahu lah keadaan kita seperti sekarang, susah gitu. Jadi uang susah, pengen ini juga susah, jadi mau atau nggak mau ya sudah. Jadi yang satu-satunya pasti kita akan mencuri, pengen temannya ini kok ada ini, pengen makan enak, saya kok nggak ada uang, sementara perut saya kan lapar. Perut saya lapar, ya saya tidak mau, saya harus mengambil barang temannya. Kalau saya minta belum tentu dia kasih, gitu kan. Nah, kalau seandainya kita minta terus-terus kan maksudnya ya malu gitu. Jadi saya curi aja, saya ambil aja, tapi kan dia nggak tahu. Tapi yang tahu itu adalah Tuhan. Ya lain kali kalau pengen sesuatu, pengen makan apa, minta saja, nggak apa-apa. Kan kalau di sekolah itu kan banyak kan murid-murid yang lebih kaya daripada saya atau yang lebih tajir daripada saya, yang berduit, beruang dan sebagainya. Itu cuman saya ngambil barangnya, menurut saya gini, menurut saya itu orang kaya hilang ya udah bisa ada gantinya, beli lagi. Nah seperti itu. Jadi saya merasa orang kaya itu tidak mempersoalkan atau tidak mempermasalahkan barang yang dia hilang atau kehilangan barang tersebut gitu loh. Jadi ya saya ambil. Dia kaya kok, dia banyak duit, dia beruang, dia sekolah diantarkan, naik turun mobil, berangkatnya diantar naik mobil, pulangnya dijemput naik mobil. Jadi saya merasa wah ini
barang empuk nih, wah ini barang enak nih, ya saya sikat aja, saya ambil aja, nggak peduli kan, orang dia kaya kok, orang dia banyak uang kok, jadi saya ambil aja. Jadi kan apa salahnya sih, cuma saya ngambil satu barang aja, nggak saya ambil semuanya. Ya emang saya merasa itu perbuatan yang tidak terpuji. Jadi saya sadar ketika saya sudah mengambilnya. Sebelum saya mengambilnya, nah inilah dari konsep saya bagaimana cara mengatasi diri saya untuk menahan hawa nafsu cara mencuri. Saya kan nafsunya tidak kuat nih, tidak tahan. Maksudnya nafsu yang mencuri tadi, pengen mengambil barang itu, pengen mengambil hak orang lain. Kan bagaimana sih supaya setan yang ada di dalam diri saya biar keluar, setan yang ada di dalam tubuh saya itu biar tidak bersemayam dalam diri kita. Itu bagaimana cara untuk mengatasi diri kita supaya kita terhindar dari godaan-godaan duniawi, godaan-godaan setan yang sangat durjana itu. Ya, salah satunya kalau ini ya kita harus pandai-pandai mengontrol diri. Ya kita kan tahu itu barangnya orang yang ngapain kalau pengen sesuatu ya nggak perlu kan. Ya sudah lah, kalau keadaan kita seperti ini tidak punya uang ya sudah makan dulu. Ya walaupun dia tuh orang berada, dia kita dengan orang yang biasa kita punya segalanya, makan ini itu ada, tapi kan dia itu bekerja itu usaha dia sendiri kan, nggak perlu kita mencuri. Iya toh? Iya, nggak boleh mencuri. Jadi kalau ada itu lihat teman-teman makan di kampus, teman-teman makan itu dulu sementara adik nggak makan, nggak apa-apa, minta pasti dikasih. Terkadang teman itu kan ada yang pelit, ya ada yang Ya, pelit. itu kan tergantungnya setiap orang ya, punya pribadi, punya wataknya sifat tersendiri, dan semuanya kan begitu. Jadi ya kita lihat dulu mana kan, nggak selamanya walaupun dia pelit tapi kan dia juga bisa makan. Semua teman-teman yang lain bisa makan sendiri, semua di kelas makan. Terus sementara ada yang nggak makan ya pastilah mereka juga punya hati, nggak mungkin mereka punya hati, tanya kan gitu. Ya terima kasih Bu atas pencerahan dan juga motivasi yang telah disampaikan kepada saya. Semoga saya menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Saya berusaha untuk memantaskan diri saya untuk kedepannya menjadi manusia yang berguna dan juga bermanfaat untuk orang lain. Saya berusaha menenangkan diri saya supaya tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang sebelumnya yang pernah saya lakukan. Seperti itu. Sekali lagi saya banyak beribu terima kasih telah memberikan cerahan, telah memberikan motivasi, telah memberikan nasihat, dan juga telah memberikan solusi jalan keluar untuk saya. Saya akan berusaha menjadi orang yang baik dan saya memantaskan diri menjadi manusia ke depannya jauh menjadi orang yang lebih baik daripada. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Saya atas nama Saiful, mohon maaf apabila cara penyampaian saya kurang berkenan di hati Ibu, saya mohon maaf. Terima kasih Bu. Iya, dan kali jangan itu ya, jangan mencuri lagi, harus Siap, ubah Bu. sifatnya ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, Ibu nggak mau lagi loh dengar kalau Ya. Saiful atau Ade ini nanti sendiri Ya. lagi. Ibu nggak mau dengar Ya, kalau terima kasih, seandainya Bu. ada guru, ada teman, orang tua Ya. bilang kalau Saiful itu punya kasus ini, nggak boleh ya. Ya, terima kasih Bu. Saya Anak ucapkan baik harus jadi anak Tuhan, nggak Ya. boleh apa? Tidak boleh mencuri. Ya. Mencuri itu adalah sifatnya Dosa. ya dosa yang tidak disukai Tuhan, ya. Sudah tahu. Ya. Terima kasih Ya, ya. terima kasih Bu. Mungkin dalam penyampaian dan misalnya itu kurang berkenan, Ya. kurang bagaimana. Ya. Ibu juga minta maaf ya Saiful. Baik, kali ini saya akan menjelaskan bimbingan konseling itu sendiri. Bimbingan konseling itu adalah mengenai permasalahan yang dihadapi klien. Baik itu masalah pribadi maupun masalah sosial. Jadi itu pengertian konseling yang pada saat ini kita
mengetahui permasalahan anak itu sendiri itu seperti apa. Jadi kita itu harus memberikan jalan keluar tentang masalah atau kasus yang dia hadapi. Mungkin dia punya masalah baik keluarga, masalah lingkungan, masalah lingkungan sekolah. Kita kan tidak tahu masalah dia itu seperti apa. Jadi kita itu sebagai konselor, kita akan memberikan semangat untuk dia, biar dia itu bisa mengubah sifat-sifat atau tingkah laku yang tidak diinginkan. Baik, kali ini pengertian konseling itu sendiri di sini adalah antisipasi sesuai dengan tentang globalisasi yang terjadi pada saat ini. Ini ada beberapa sejarah konseling di perkembangan di Indonesia ini didorong oleh beberapa lain, antara misalnya kayak seperti pada diri individu, yakni pada masa-masa remaja, masa-masa dewasa, baik dalam masa kritis maupun dalam perkembangan individu, terutama pada masa remaja yang gejolak, atau biasanya itu disebut label. Kondisi luar individu itu yakni era globalisasi dengan ditandai percepatan teknologi yang berdampak positif dan dampak negatif. Jadi hidupnya kita itu tergantung dari pergaulan kita. Mungkin kalau seandainya kita bergaul dengan orang-orang yang baik, pasti sifatnya kita akan baik. Kalau seandainya kita bergaul dengan orang-orang yang tidak baik atau bersifat yang negatif, pasti kita akan menjadi orang yang negatif. Yaitu tergantung setiap pribadi manusia. Dalam ilmu kedokteran membantu diberikan dengan tujuan adanya bimbingan konseling ini dapat mengubah diri kita sendiri secara individu yang sakit berubah menjadi sembuh gitu. Bantuan yang diberikan ini dapat bertujuan agar individu yang mengalami gangguan kejiwaan, misalnya dia itu stres, punya masalah yang berat dalam hidupnya, jadi dia nggak bisa menyelesaikan masalah itu, jadi dia bingung, dia mau cerita, dia curhat ke siapa. Sementara mungkin dia anggap teman-teman yang dia anggap dekat, yang biasa dia curhat, tapi tidak menghiraukan dia. Jadi dia itu kan punya goncangan atau punya masalah dalam pribadinya dia itu sendiri. Begitu juga dalam konseling individu, dan dalam konseling dibantu untuk bisa merubah pemahaman akan dirinya sendiri, baik secara potensi dirinya dan mampu beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya, baik lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan di sekitarnya. Konseling ini merupakan alat yang paling penting dalam keseluruhan sistem dan kegiatan bimbingan. Konseling sebagai profesi bantuan terdiri atas kumpulan profesional. Jadi tidak semua orang tuh, bukan berartinya orang yang profesional itu dia itu bisa mengatasi semua masalah, tidak, bukan. Pokoknya dia tuh tergantung apa sih masalahnya dia itu. Terdapat profesi bantuan yang diidentifikasikan sebagai profesional bantuan seperti psikiater, psikolog, konselor, profesional atau wali.
terapi keluarga, perkawinan, serta pekerjaan sosial. Stra konselor adalah dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, non profesional adalah bantuan yang dapat memungkinkan 2 arah atau 2 orang dalam upaya pemberian bantuan. Contohnya, konselor itu berpendidikan, konseling dalam setting agama maupun industri. Pra-profesional itu adalah pemberian bantuan yang masalahnya khusus dalam konseling. Contohnya seperti asisten psikiatri, teknis kesehatan mental, dan tenaga sukarela telepon pusat kritis. Yang ketiga itu pekerja sosial yang memadukan master dengan latihannya. Psikolog yang memadukan dokternya dengan fisioterapi, dengan praktik dan psikolog dengan fisioterapi. Dokternya dengan mengalami pengalaman, dan konseling ini susah untuk menyembuhkan masalah yang dia hadapi. Yang penting benar-benar dia tahu masalah yang ia hadapi. Yang kedua ini aspek proses menunjukkan adanya perubahan pada diri klien. Terus, pertemuan berhadapan antara konselor dan klien ini, serta adanya wawancara mengenai permasalahan yang dihadapi, yang telah saya ceritakan tadi, masalah pribadi maupun masalah sosial. Jadi kalau misalnya masalah pribadi, bukan berartinya kita tuh harus tahu masalah dia, masalah apa yang harus dia ceritakan. Nggak semua masalah yang dia hadapi dia ceritakan ke kita, tidak. Pengertian konseling yang antisipatif ini adalah sesuai dengan tantangan era globalisasi dan pembangunan, adalah upaya bantuan yang diberikan kepada pembimbing baik secara individu maupun secara berkelompok. Upaya bantuan yang diberikan seorang pembimbing berlatih dan berpengalaman terhadap individu yang membutuhkan, agar individu tersebut berkembang potensinya secara optimal, mampu mengatasi masalah dan mampu menyelesaikan dirinya terhadap lingkungan yang selalu berubah-ubah.